Rian, selamat datang di sore yang tenang ini. Di sebuah teras rumah kayu yang asri, kita bertemu dengan Kakek Hasan, seorang pria tua Indonesia dengan wajah ramah berkerut, janggut putih pendek, mengenakan kopiah putih dan kemeja linen abu-abu. Di sampingnya duduk Rian, anak laki-laki Indonesia berusia 10 tahun dengan rambut hitam pendek, mengenakan kaos hijau dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Sinar matahari keemasan menyapu wajah mereka saat mereka duduk santai. Hari ini, suasana terasa berbeda karena Rian ingin menanyakan sesuatu yang besar. Kek, kenapa ya Allah menyebut surat Al-Bayyinah sebagai bukti yang nyata? Tanya Rian sambil menatap kakeknya dengan penuh minat. Kakek Hasan tersenyum. Lalu ia mulai bercerita tentang masa lalu yang jauh sebelum Islam datang secara sempurna. Dahulu, orang-orang dari ahli kitab dan kaum musyrik berada dalam kebingungan yang besar dan terpecah belah. Mereka bersikeras pada keyakinan lama mereka dan tidak akan meninggalkannya sampai datang sebuah tanda yang sangat terang. Kakek Hasan, pria tua Indonesia dengan wajah ramah berkerut dan kopiah putihnya, menjelaskan bahwa dunia saat itu seperti malam yang pekat tanpa bulan. Rian, anak laki-laki Indonesia dengan kaos hijau itu, mendengarkan dengan seksama, membayangkan kegelapan tersebut di pikirannya. Tanpa bukti yang nyata, manusia akan terus tersesat dalam keraguan yang tak berujung. Inilah alasan mengapa surat Al-Bayyinah menjadi sangat penting dalam sejarah manusia. Rian mengerutkan keningnya, mencoba memahami konflik batin orang-orang di masa itu. Tapi Kek, bukankah mereka sudah punya kitab sebelumnya? Tanya Rian penasaran. Kakek Hasan mengangguk pelan, menjelaskan bahwa meski ada petunjuk, banyak yang telah berubah dan tercampur dengan ego manusia. Konflik muncul ketika kebenaran yang murni mulai tertutup oleh kepentingan duniawi dan kesombongan. Rian, anak laki-laki Indonesia dengan kaos hijau itu, mulai menyadari bahwa musuh terbesar kebenaran terkadang adalah kerasnya hati kita sendiri. Kakek Hasan, pria tua Indonesia dengan wajah ramah berkerut, menekankan bahwa tanpa Al-Bayyinah, manusia akan terus berputar-putar dalam perdebatan yang melelahkan. Lalu, momen yang ditunggu itu pun tiba, sebuah klimaks dalam sejarah kemanusiaan. Al-Bayyinah itu akhirnya datang dalam wujud seorang utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kakek Hasan bercerita dengan semangat bagaimana kehadiran Rasulullah membawa cahaya yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Beliau membacakan lembaran-lembaran suci yang bersih dari segala noda dan kesalahan manusia. Rian, anak laki-laki Indonesia dengan kaos hijau itu, membayangkan sebuah cahaya terang yang membelas kegelapan malam. Kakek Hasan, pria tua Indonesia dengan wajah ramah berkerut, menjelaskan bahwa kebenaran itu sangat kuat, murni dan tegak lurus, tidak menyisakan ruang bagi keraguan bagi mereka yang berakal. Namun, seperti dalam setiap kisah besar, ada pilihan yang harus diambil oleh setiap jiwa. Setelah bukti yang nyata itu datang, manusia terbelah menjadi dua kelompok yang sangat berbeda. Kakek Hasan menjelaskan bahwa ada yang tetap menutup mata karena kesombongan, meski kebenaran sudah berdiri tegak di depan mereka. Rian, anak laki-laki Indonesia dengan kaos hijau, merasa sedih membayangkan mereka yang memilih menjauh dari cahaya. Kakek Hasan, pria tua Indonesia dengan wajah ramah berkerut, dengan lembut menjelaskan bahwa surat ini adalah pengingat keras bahwa menolak kebenaran setelah mengetahuinya adalah kerugian yang paling nyata bagi seorang manusia. Kakek Hasan melanjutkan bagian yang paling bergetar dalam surat ini, yaitu konsekuensi dari pilihan tersebut. Mereka yang tetap ingkar dan menolak bukti nyata itu disebut sebagai seburuk-buruknya makhluk. Mengapa begitu, Kek? Tanya Rian sedikit gemetar. Kakek Hasan menjelaskan dengan bijak bahwa itu karena mereka telah diberikan akal dan tanda yang jelas, namun memilih untuk merusaknya. Rian, anak laki-laki Indonesia dengan kaos hijau, belajar bahwa menjadi buruk bukan hanya soal penampilan, tapi soal bagaimana kita memperlakukan kebenaran di dalam hati kita. Kakek Hasan, pria tua Indonesia dengan wajah ramah berkerut, menatap Rian dalam-dalam untuk memastikan pesan ini meresap ke dalam jiwanya. Namun jangan takut, karena ada kabar gembira yang jauh lebih indah bagi mereka yang percaya dan beramal soleh.
Kakek Hasan dengan wajah berseri-seri menceritakan tentang khairul bariyah atau sebaik-baiknya makhluk. Mereka adalah orang-orang yang hatinya terbuka, yang menerima bukti nyata dengan penuh syukur dan tunduk. Balasannya adalah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Rian, anak laki-laki Indonesia dengan kaus hijau, tersenyum lebar mendengar ini. Kakek Hasan, pria tua Indonesia dengan wajah ramah berkerut, berkata bahwa Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Sungguh sebuah hubungan cinta yang luar biasa antara Sang Pencipta dan hambanya. Penyelesaian dari percakapan sore itu membawa ketenangan di hati Rian. Ia kini mengerti bahwa surat Al-Bayyinah bukan hanya teks sejarah, melainkan petunjuk jalan bagi hidupnya sekarang. Jadi, kita harus selalu jujur pada diri sendiri ya, Kek? Simpul Rian. Kakek Hasan mengangguk mantap, membelai kepala cucunya dengan kasih sayang. Kakek Hasan, pria tua Indonesia dengan wajah ramah berkerut, merasa bangga karena Rian telah menangkap esensi paling murni dari iman. Rian, anak laki-laki Indonesia dengan kaos hijau, kini merasa lebih yakin bahwa setiap langkah baik yang ia ambil adalah bagian dari menjadi sebaik-baiknya makhluk di mata Allah. Sahabat semua, itulah perjalanan singkat kita memahami surat Al-Bayyinah melalui diskusi hangat Kakek Hasan dan Rian. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ridho kepada Allah dan diridhoi olehnya. Jangan biarkan bukti nyata dalam hidup kita terabaikan begitu saja. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, klik like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu agar kebaikan ini terus mengalir. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.